Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Syaritana Nasution dengan NPM 2315 310283. Saya dari Prodi Manajemen kelas reguler 2A Malam, dengan dosen pengapu Ibu Anissa Ilmi Farid, Esos MSB. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peningkatan infrastruktur. Berikut, peningkatan infrastruktur merupakan salah satu aspek kunci dalam pembangunan suatu negara. Infrastruktur yang baik dan berkualitas dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, termasuk meningkatkan konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, investasi dalam pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, rel kereta api, serta infrastruktur digital seperti jaringan internet yang cepat dan handal sangat penting. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mempercepat arus transportasi dan distribusi barang, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan negara dalam menghadapi tantangan eksternal maupun internal. Upaya peningkatan infrastruktur memerlukan komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Perencanaan yang matang, pengelolaan yang efisien, serta pemeliharaan yang teratur merupakan kunci keberhasilan dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan terus mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Semoga upaya-upaya ini terus didukung dan diperkuat untuk kemajuan bersama. Ada beberapa contoh peningkatan infrastruktur. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Memperluas jaringan telekomunikasi dan internet untuk meningkatkan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah. Yang kedua, ada pembangunan sistem air bersih dan sanitasi. Membangun sistem pengolahan air bersih dan sanitasi yang memadai untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dan yang ketiga, pengembangan energi terbarukan. Investasi dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Peningkatan infrastruktur merujuk pada upaya untuk meningkatkan dan memperluas sistem fisik yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara. Peningkatan infrastruktur memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama ada meningkatkan konektivitas. Infrastruktur yang baik memungkinkan mobilitas yang lebih lancar bagi penduduk dan barang, serta meningkatkan akses ke layanan publik. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi produk, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, seperti fasilitas umum yang memadai seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana rekreasi dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk. Yang keempat, mendukung pembangunan berkelanjutan.
Infrastruktur yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintahan biasanya bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan proyek peningkatan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur merupakan langkah strategis untuk memajukan suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.